Sudah bertemu lagi dengan Impactors. Halo Impactors. Oke, bersama Putri. Hari ini kita bertemu lagi dong guys. Bertemu lagi di hari Minggu yang cerah ini. Seperti cerahnya jendelaku yang sangat cerah ini ya. Mataharinya lagi bersinar guys. Nggak mendung dong waktu aku rekaman ini. Mantap nggak? Oke. Oke. Jadi hari ini kita akan ada sharing lagi lanjutannya yang minggu lalu. Pasti pada nonton kan yang minggu lalu lanjutannya apa. Jadi kan minggu lalu sudah sampai part 3 kan. Nah hari ini kita part keempat. Dibawakan sama Kak Rivaldo Marcelino. Kak Rivaldo. Dan temanya, ada yang masih ingat nggak temanya? Temanya itu Disciplines of Godly People part 4. Tepuk tangan guys. Jadi kita sudah sampai part 4. Dan kalau kalian penasaran lanjutannya minggu lalu itu apa sih, jadi kalian wajib nonton dari awal sampai akhir, nggak boleh di skip karena ini bukan nonton drama Korea guys, yang kayak aku kalau nonton suka di skip. Oke, langsung aja ya kita mulai sharingnya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang mau kasih persembahan, jangan lupa scan barcode yang ada setelah ini. Jangan lupa ya scan barcode ini, dan ingat, kita memberi karena kita sudah diberkati, bukan karena kita ingin diberkati ya teman-teman. Oke, sudah scan barcode kan? Dan sekarang kita mau mulai ibadahnya. Kita mau mulai PAW. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu teman-teman. Jadi tutup mata. Doanya jangan di skip ya, bukan drama Korea, ingat. Oke, kita langsung berdoa aja ya. Oke, tutup mata guys. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini karena kami sudah bisa berkumpul lagi meskipun by online Tuhan dan ibadah online, tapi kami tahu kami ingin beribadah memuji nama-Mu bersama Tuhan. Juga kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang berkati pelayanan hari ini Tuhan, baik itu yang praise and worship team, baik itu yang sharing hari ini. Engkau yang berkati pembicara kami Tuhan. Engkau yang berikan Roh Kudus turun atas kami juga, atas pembicara kami, atas pelayan-pelayan semuanya Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan agar dari awal hingga terakhir kami berjalan dengan lancar Tuhan, tanpa gangguan suatu apapun, baik itu sinyal, baik itu wifi atau apapun itu Tuhan. Engkau jauhkan roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami yang mau beribadah. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, dan nama Yesus kami bisa berdoa. Amin. Enjoy the process of God Impactors. Gak boleh skip. Shalom Impactors! Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita beranjak dari kasur kita, dari kursi kita. Kita mau sama-sama menyembah Allah kita yang perkasa, amin. Dialah Raja atas kehidupan kita. Kita mau sama-sama menaikkan syukur kita kepada Dia. Mari tepuk tangan sama saya. Dialah Raja atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Rajamu, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjanji
Raja Tuhan atas kehidupan kami Bapa. Engkau yang bertahta atas kehidupan kami. Engkau yang berdaulat Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur Bapa, kami Allah seperti Engkau. Kami nyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amen. Mari kita nyanyi lagu ini. Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Oh yeah, Kaulah Raja Tuhan, Kaulah Raja. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Yes Lord, kami ucap syukur Bapa untuk hari ini kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Hari ini Tuhan kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicara Tuhan pada setiap kami, sebab hamba-Mu ini mendengar Tuhan. Kau urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya setiap firman yang tumbuh, yang keluar dari mulut hamba-Mu bisa tumbuh dari setiap hati kami, dan kami bisa menjadi impactors Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amen. Hello Impactors, Happy Sunday, namaku Aldo, dan hari ini aku mau sharing tentang Grace of Discipline. Melanjuti seri kita yang keempat, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama dari sosok Jonathan Edwards yang menyusun dan melakukan resolusinya. Dia tidak hanya menyusun saja, tapi dia disiplin dalam melakukan resolusinya seumur hidupnya. Nah, aku mau nunjukin ke teman-teman hasil penelitian dari psikolog klinis Joseph Gial. Dia menyatakan bahwa 80% dari orang di dunia gagal dalam melakukan resolusinya pada minggu yang kedua di awal tahun. Mengherankan bukan? Nah, bagaimana dengan teman-teman semua? Masihkah teman-teman konsisten, disiplin dalam melakukan apa yang menjadi resolusinya teman-teman? Atau justru teman-teman berhenti di tengah jalan? Entah itu berdoa, membaca firman, worship, atau ikut doa puasa. Kayaknya sulit sih. Aku tahu itu sulit. Sangat sulit dan tidak mudah. Bahkan aku juga mengalaminya. Aku masih bergumul dalam hal itu. Tapi aku percaya kasih karunia Allah yang cukup memampukan kita untuk melakukan itu. Salah satu contohnya yaitu Paulus. Ia menyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Kita baca secara bersama-sama ya teman-teman. Di 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Seorang Paulus bersusah payah. Tetapi dalam keberhasilannya, itu semua karena kasih karunia Allah. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tetapi kasih karunia yang menyertai dia. Jadi, bagaimana dengan teman-teman semua? Sudahkah teman-teman meminta pertolongan kepada Tuhan
dengan kasih karunia-Nya menyertai teman-teman semua. Kasih karunia yang Allah berikan memampukan kita untuk menghadapi disiplin rohani yang Tuhan mau untuk kita punyai dalam kehidupan kita. Dalam keberhasilan kita, ada kasih karunia. Bahkan dalam kegagalan sekalipun, ada kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk bangkit lagi. Lalu apakah artinya kita hanya berdiam diri saja dan pasrah? Dalam 1 Korintus 15 ayat 10, karena kasih karunia Allah tidak membuat Paulus berdiam diri saja. Justru sebaliknya membuat Paulus bekerja lebih keras. Dia bekerja lebih giat dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah menghasilkan kerja keras, bukan berdiam diri saja. Hari ini teman-teman, aku mau sharing tentang 3 langkah praktis yang bisa kita lakukan agar kasih karunia menghasilkan kerja keras. Nah, 3 langkah itu aku singkat jadi PCR. Biar mudah diingat ya. Sekali lagi, PCR. Kita masuk ke poin yang pertama. P, pray. Berdoalah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita, mendisiplinkan diri kita. Jadikan doa menjadi salah satu disiplin rohani yang kita miliki. Berdoa tidak hanya meminta kepada Allah, tidak hanya sibuk menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus belajar untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita. Aku mau cerita sedikit tentang ada seorang temanku. Ya, dia mengalami masalah dalam keuangan keluarganya. Pada saat itu dia berdoa biar Tuhan melancarkan usaha papa mamanya, bisnis orang tuanya. Dia sibuk dalam meminta kepada Tuhan. Nah, serasanya kok doanya ini tidak dikabulkan sama Tuhan. Sampai di satu titik, dia itu membiarkan Tuhan berbicara. Dia memberikan ruang untuk Tuhan berbicara kepada dia. Maka saat itu, Tuhan mencelikan matanya. Dia melihat bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Tuhan menjawab doanya dengan cara yang di luar apa yang dia doakan. Tuhan memberikan warisan kepada orang tuanya. Dan dari situ dia tahu bahwa Tuhan memberikan bukan apa yang dia inginkan, tetapi apa yang dia dan keluarganya butuhkan. Itu kisah yang luar biasa yang memberkati juga diriku secara pribadi. Sekarang, bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah teman-teman sudah mulai menjadikan doa sebagai salah satu disiplin rohaninya teman-teman? Dan bahkan teman-teman menjadikan dalam berdoa itu, teman-teman mendengar isi hati Allah atau cuma sibuk dalam memohon dan meminta ke Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita mau masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua tentang kontak. Kontak ini salah satu poin yang luar biasa memberkati aku juga. Di poin ini, aku mau ajak teman-teman semua buat mari kita terlibat aktif. Minta kakak-kakak pembimbing teman-teman, kakak-kakak rohani, bahkan teman-teman yang tergabung dalam kontak itu untuk bersama-sama bertumbuh dan melakukan disiplin rohani yang telah kita pilih atau yang telah kita susun. Beranilah terbuka. Karena bisa saja Tuhan berbicara melalui mereka. Minta mereka untuk menegur teman-teman. Jangan sakit hati kalau ditegur. Karena teguran itu membuat teman-teman semakin bertumbuh. Membuat teman-teman semakin berbuah di dalam Tuhan. Jangan justru sebaliknya, teman-teman sakit hati dan lebih memilih teman-teman yang toksik. Teman-teman yang bawa pada kebinasaan. Gak gitu teman-teman konsepnya. Nah, aku juga mau
sharing dari pengalamanku sendiri, bagaimana aku mengalami hal-hal yang ya mungkin pada saat itu aku lesu, tapi ada teman-teman komunitasku yang menguatkan aku. Teman-teman kontak yang membantu aku tumbuh. Nah, waktu itu di awal pandemi Covid ini, ya sekitar bulan Maret lah. Kan kita udah mulai gereja online, kita semuanya serba di rumah, bahkan kerja juga kantor dari rumah. Jadi ya kerasa lah jenuhnya, kerasa bosennya, kerasa capeknya juga. Dan jujur aja, pada saat itu hubunganku dengan Tuhan tidak bertumbuh. Aku merasa dalam keadaan yang stagnan. Sepertinya kok ya kekristenan hanya begitu-begitu saja. Sampai pada satu titik, temanku ini, dia ngajak aku untuk memulai berdoa. Berdoa untuk generasi muda. Awalnya waktu dia mengajak aku untuk berdoa itu, ya aku merasa, kayaknya kamu salah orang ngajak aku. Karena dalam keadaan ini, ya aku sedang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Aku dalam keadaan stagnan. Aku melihat, ya Tuhan hanya, ya sekedar Tuhan menyertai aku. Bangun pagi, melakukan aktivitas. What next? Sampai pada satu titik juga, temanku ini bilang, kalau teman-teman yang ada di sekitarnya, bahkan teman-teman yang terdekat dengan dia, teman-teman kontaknya itu, mengalami kemunduran dalam kerohanian. Dan pada saat itu aku merasa ditegur. Aku merasa, wah, kok dia tahu ya kalau aku sekarang ini sedang mengalami kemunduran dalam tingkat kerohanianku. Ya Tuhan bisa berbicara lewat dia. Tuhan bisa memakai orang-orang yang ya kita gak bakal tahu lah caranya Tuhan bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Terlebih teman-teman kontak kita dan kakak-kakak rohani yang Tuhan berikan dalam hidupnya kita. Pertanyaannya teman-teman, sudahkah teman-teman tergabung dalam kontak dan aktif bertumbuh bersama dengan teman-teman kontak kita? Kita masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu R. Rise up. Bangkit kembali saat kita gagal. Bisakah kita gagal? Tentu, so pasti. Hal yang sangat biasa. Akan ada waktu di mana kita merasa lelah, bosan, jenuh, dan bahkan sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan? Gak ada jawaban lain teman-teman. Kita harus bangkit. Tidak ada orang yang senang dengan kegagalan itu. Namun ada satu hal yang kita harus syukuri. Untungnya kita punya Allah yang mengenal kita lebih dari siapapun. Dia Allah yang Maha tahu, Dia mengetahui isi hati kita, dan Dia Allah yang Maha kuasa. Dia tidak hanya mau dan Dia tidak hanya sanggup, namun Dia mau untuk menolong kita, memberikan kasih karunia-Nya Dia untuk kita agar kita bisa bangkit kembali dari setiap kegagalan yang kita hadapi. Sharing dari poin ini melanjuti sharing yang sudah aku sebutkan di poin yang kedua tadi. Aku tidak hanya sibuk dengan diriku sendiri pada saat dia ngajak aku untuk berdoa, tapi respon yang aku lakukan saat dia mengajak aku berdoa, aku menjawab dia, baik, aku akan join doa dengan kamu. Awalnya sih aneh, ya bayangin dua orang cowok nge-zoom gitu. Kan ya aneh cuma berdua. Biasanya kan kalau Zoom kan paling enggak ya 3-4 orang langsung. Tapi ya ada sesuatu berkat rohani yang aku rasakan pada saat aku join doa dengan dia. Karena kita tidak hanya sibuk mendoakan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita tidak sibuk hanya Tuhan permohonanku ini saja. Tapi kita berdoa untuk teman-temannya kita yang mungkin mengalami hal-hal yang serupa dengan aku. Di situ aku merasa kalau ada gairah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hatiku untuk bangkit. Dan aku tahu itu kasih karunia Allah. Akhirnya, singkat cerita, aku mulai kebiasaan itu tiap hari Jumat malam. Aku mulai berdoa dengan dia. Awalnya 2 minggu awal itu
cuma berdua. Tapi sejak minggu ketiga, minggu keempat, kita bertambah 1 anggota. Dan puji Tuhan, hingga saat ini, anggota doa malam kita sudah menjadi 6 orang. Meskipun pelan, tapi aku yakin Tuhan sedang bekerja bagi generasi muda ini. Luar biasa bukan? Karena kasih karunia Allah yang membuat aku bangkit. Tuhan yang sama juga akan bekerja dalam kehidupan teman-teman untuk bisa bangkit dari setiap kelelahan, setiap keletihan, bahkan kegagalan yang teman-teman alami, teman-teman rasakan. Nah, sekarang bagaimana kondisi teman-teman semua? Apakah teman-teman masih dalam keadaan jenuh, lelah, letih, bahkan teman-teman merasa gagal? Mari kita bangkit lagi, kita minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa bangkit melakukan disiplin-disiplin rohani yang Tuhan inginkan untuk kita punyai dalam hidup kita. Teman-teman, segala sesuatu terjadi karena kasih karunia Allah. Disiplinmu bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia bukan berarti kita berdiam diri saja dan pasrah. Tetapi justru kasih karunia itu menghasilkan kerja keras. Kita garis bawahi ya. Kasih karunia menghasilkan kerja keras. Nah, ingat langkah praktisnya 3 hal. PCR, karena sekarang musim COVID, kita juga harus tes kesehatan kita dengan tes PCR yang paling akurat. Maka kita juga perlu PCR dalam tingkat kedisiplinan rohani kita. PCR, pray, berdoa, dan biarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan teman-teman. Dan tidak hanya sibuk dengan permintaan dan permohonan teman-teman sendiri. Kemudian C, contact. Untuk saling membangun dan menegur, kita butuh teman-teman dan kakak rohani kita untuk mendisiplinkan kita, untuk membawa kita bertumbuh bersama dan berbuah di dalam Yesus. Kemudian yang terakhir, R, rise up, bangkit. Kalau kita gagal, itu hal yang biasa. Mari bangkit lagi, minta kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk melakukan setiap disiplin rohani yang teman-teman sudah susun dan telah teman-teman buat. Oke? Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Penyertaan-Mu yang luar biasa, Tuhan. Dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami selama kami mengikuti ibadah ini dan selama kami belajar tentang disiplin rohani yang Engkau mau untuk kami miliki dalam kehidupan kami. Hari ini kami tahu, Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami adalah kasih karunia-Mu, Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan, kasih karunia daripada-Mu, Tuhan, yang memampukan kami untuk melakukan setiap hal yang menjadi tanggung jawab kami. Dan kasih karunia-Mu itu menghasilkan kerja keras dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau taat, Tuhan, akan apa yang Engkau katakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah langkah praktis PCR, Tuhan, dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tuntun, bantu kami semua, Tuhan, teman-teman khususnya yang mengalami keletihan, kejenuhan dalam belajar online, Tuhan. Tapi aku minta kasih karunia daripada Engkau untuk memampukan mereka, Tuhan. Terlebih dalam mereka untuk melakukan disiplin-disiplin rohani yang telah mereka tetapkan, Tuhan. Tuntun terus, Tuhan, pimpin mereka, pimpin setiap kami dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, Yesus. Kami siap untuk melakukan apa yang telah menjadi firman-Mu. Biarlah firman itu bisa terus berbicara dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you, Impactors. Oke, gimana firman hari ini? Gimana sharing dari Kak Rivaldo Marcelino? Memberkati sekali kan? Oke, buat kalian yang terberkati dengan firman hari ini, jangan lupa posting di Instagram dan share di story kalian, lalu tag @impactorsmbc. Dan jangan lupa banget guys, jangan lupa untuk follow Instagramnya. Setelah follow, jangan lupa juga untuk kontak bareng kakak kontak leader kalian.
Kalau kakak kontak leadernya lupa, kalian langsung chat kakak kontak leadernya ya. Chat langsung bilang, Kak, ayo kita kontak bareng. Jadi kalian chat gitu, nanti kakak kontak leadernya pasti gak akan lupa buat kontak sama kalian. Tapi nggak mungkin lah kakak leadernya lupa. Kalau lupa diingetin ya guys. Kakak leadernya juga manusia. Yaudah, segitu aja pengumuman hari ini. Jangan lupa, minggu depan kita juga akan ada ibadah lagi. Oke? See you! Aku mau lanjut nonton drama Korea. Dadah!